Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 4 Juni 2024. Tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jala damai ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna, aitu sido hamu di jou di bagasan sada daging, gabe parroha mauliate mahamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, sikap, karakter dan tindakan seseorang selalu ditentukan oleh penghuni hatinya. Kita boleh memahaminya dari perkataan Yesus yang tertulis dalam Injil Matius pasal 12 ayat 33. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jika hati seseorang diisi dengan hal-hal yang baik dan positif, dan hal-hal itu menjadi penghuni hatinya, maka dapat dipastikan sikapnya, tindakan, dan bahkan karakternya pasti menampilkan hal-hal yang baik. Sebaliknya, jika hati seseorang diisi dengan hal-hal yang buruk dan negatif, dan hal-hal itu menjadi penghuni hatinya, maka dapat juga dipastikan bahwa sikapnya, tindakan, dan karakternya pasti menampilkan hal-hal yang buruk. Sahabatku semua, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka hati manusia sudah dirasuki dan dikuasai oleh dosa. Dosa menjadi penghuni tetap hati manusia, sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatannya sudah didominasi oleh hal-hal yang jahat dan hal-hal yang buruk. Kebencian dan permusuhan, keputusasaan, ketamakan dan ambisi serta egois, tinggi hati dan sombong. Akhirnya hidup kita jauh dari sukacita. Hari ini kita diingatkan kembali tentang makna penebusan Kristus itu yang telah memutarbalikkan suasana kehidupan kita. Maka kita diajak supaya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Seberapa hebat kuasa damai yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam Filipi 4 ayat 7 dituliskan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus melampaui atau melewati segala akal, melampaui segala tingkat kecerdasan atau intelektual manusia. Sehingga ketika kita dikuasai oleh damai itu, maka seluruh potensi diri, seluruh kecerdasan kita akan dikendalikannya untuk hal-hal yang baik dan positif. Menerima Kristus berarti membiarkan hidup dikendalikan oleh damai sejahtera Kristus itu, sehingga segala sikap, perbuatan, dan karakter kita selalu diarahkan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Firman Tuhan juga menegaskan panggilan kita untuk diam dalam damai sejahtera Kristus ini adalah untuk menjadi satu tubuh, yaitu hidup dalam kesatuan dengan sesama manusia, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam iman. Dan ketika hidup kita dalam damai sejahtera Kristus, maka hati kita selalu dipenuhi oleh sukacita dan rasa syukur. Oleh sebab itu, sahabatku semua, mari buka hati dan membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita.
Mari kita jaga kesatuan dengan sesama dan selalu mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dengan demikian, kita akan hidup dalam damai sejahtera dan membawa damai itu bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.